Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang transmisi manual pada mobil. Kita akan membahas pengertian, fungsi, komponen, cara kerja, perbandingan gigi, serta kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya adalah agar kita memahami bagaimana sistem ini bekerja dan mengapa masih digunakan hingga sekarang, meskipun teknologi transmisi otomatis makin berkembang. Dan di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Erlangga Didi Putra Wijaya, dan juga Alvaro Amsal Sasi. Kita masuk ke pengertian. Menurut Ardianto et al. Tahun 2012, transmisi manual adalah sistem transmisi otomotif yang memerlukan pengemudi sendiri untuk menekan kopling dan menukar gigi secara manual. Artinya, seluruh kendali perpindahan tenaga dari mesin ke roda dilakukan oleh pengemudi. Dengan kata lain, transmisi manual memberikan pengalaman mengemudi yang lebih aktif dan responsif karena pengemudi secara langsung menentukan kecepatan dan torsi yang diinginkan. Sistem ini menjadi dasar utama pengendalian kendaraan bermotor sebelum munculnya teknologi otomatis. Yang selanjutnya ada fungsi dari transmisi manual. Transmisi manual itu memiliki tiga fungsi pokok. Yang pertama itu untuk mengatur perpindahan gigi sesuai kebutuhan kendaraan. Yang kedua, mengatur torsi dan kecepatan, menyesuaikan daya dorong mesin dengan kondisi jalan. Lalu yang ketiga, ada mengatur arah dan pergerakan kendaraan, baik maju, mundur, maupun berhenti. Berdasarkan data dari top 1 tahun 2025, transmisi manual juga berperan besar dalam efisiensi bahan bakar karena transfer tenaganya lebih langsung dan mekanis dibandingkan transmisi otomatis. Nah, jadi kenapa sih transmisi manual ini dibilang lebih efisien dari segi bahan bakar? Karena loss powernya itu lebih kecil dibanding transmisi otomatis karena ketika si kopling itu nempel, energi yang kebuang itu lebih sedikit dibandingkan transmisi otomatis karena pengendaliannya lebih presisi tergantung dari drivernya itu sendiri. Selanjutnya di sini ada cara kerja. Jadi cara kerja transmisi manual itu sebenarnya cukup sederhana ya, tapi membutuhkan koordinasi yang baik antara pengemudi dan sistem mekanis kendaraan. Saat kopling diinjak, tenaga dari mesin terputus, sementara dari transmisi pengemudi kemudian memindahkan gigi sesuai kebutuhan kecepatan. Saat kopling dilepas perlahan, tenaga disalurkan kembali ke roda dan kendaraan bergerak. Gigi rendah menghasilkan torsi besar untuk akselerasi awal, sedangkan gigi tinggi menghasilkan kecepatan lebih besar dengan torsi kecil. Menurut Sarode et al. Tahun 2020, sistem manual ini lebih efisien karena tidak banyak kehilangan tenaga seperti pada sistem otomatis. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan ya. Kenapa transmisi manual itu lebih efisien? Karena untuk kita menentukan antara kita mau tenaganya lebih besar atau kita mau berkendara dengan lebih efisien itu kita bisa mengatur dari giginya itu. Kalau misal kita mau lebih efisien mengemudinya, kita bisa menggunakan gigi yang tinggi dengan RPM yang rendah. Dan ketika kita ingin membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi atau tenaga yang lebih besar, kita bisa mengatur dengan gigi rendah tapi dengan RPM yang tinggi. Jadi mesin itu selalu ada di peak powernya atau di tenaga maksimalnya. Lalu yang selanjutnya ada komponen transmisi manual. Komponen utama transmisi manual itu terdiri dari komponen utama transmisi manual itu terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada kopling yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin, gearbox yang berisi gigi dengan rasio berbeda, poros input dan output sebagai penghubung antara mesin dan roda, synchronizers dan shift lever yang membuat perpindahan gigi lebih halus dan presisi. Setiap komponen bekerja saling berkaitan untuk memastikan tenaga dari mesin disalurkan secara optimal ke roda penggerak. Nah, ini bisa dikaitkan dengan yang tadi cara kerja transisi manual ya. Yang pertama itu
tenaga dari mesin itu disalurkan dari kopling lalu masuk ke input shaft yang ini. Nah, lalu dari input shaft ini tenaga itu dihubungkan ke input gear. Nah, dari input gear ini tenaga diteruskan ke counter gear. Nah, karena counter gear ini berkaitan dengan counter shaft, maka counter shaft itu akan ikut berputar dan counter gear di yang lainnya ini akan ikut berputar juga. Dan dari counter shaft ini, dari counter gear ini dia akan meneruskan putaran ke gigi percepatan. Nah, walaupun dalam posisi netral, gigi percepatan ini tetap muter, tapi tidak keluar ke output shaft. Kenapa? Karena di dalam gigi percepatan itu kalau kita bongkar, itu nanti di dalamnya itu ada yang namanya bearing bambu, biasanya orang bengkel nyebutnya. Jadi ketika gigi percepatan ini mutar, dia tidak akan berpengaruh kepada output shaft. Karena apa? Karena ketika posisi netral, eh, clutch hub ini, maaf, hub sleeve itu tidak berkaitan dengan gigi percepatan. Nah, ketika kita memasukkan gigi, hub sleeve ini akan terhubung ke dog gear yang ada di gigi percepatan. Dan juga setengahnya lagi akan terhubung ke clutch hub. Nah, baru ketika keduanya ini saling terhubung melalui hub sleeve, itu dia akan meneruskan putaran ke output shaft yang akan menghasilkan tenaga ke roda. Nah, sebelum ke roda juga sebenarnya ada lagi komponen yang namanya propeller shaft. Dia itu fungsinya untuk menghubungkan output shaft ke gardan atau diferensial. Nah, dari diferensial itu disalurkan lagi ke axle shaft. Nah, dari axle shaft baru ke roda. Jadi gitu cara kerjanya. Dan untuk transmisi untuk gigi mundur, nah ini sebenarnya giginya beda nih teman-teman dari gigi percepatan yang lain. Karena kalau di gigi percepatan yang biasa itu dia memakainya tipe gigi yang miring. Dia fungsinya untuk meminimalisir suara berisik dari gesekan antara gigi-giginya ini. Nah, lalu untuk gigi mundur ini sendiri, dia memakai tipe gigi yang lurus. Maka dari itu, kalau kalian lihat mobil ketika mundur itu pasti ada suara kayak suara nyiungnya gitu. Nah, ini suaranya itu dihasilkan dari gigi yang lurus ini atau strike gear. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan gigi transmisi. Yang pertama itu ada gigi satu, itu memiliki torsi besar dengan kecepatan yang rendah. Nah, jadi gigi satu itu kita gunakan untuk ketika awal jalan dan juga ketika di tanjakan yang ekstrim. Karena dia memiliki rasio yang besar, jadi dia itu bisa beberapa kali putaran di mesin, tapi hanya menghasilkan satu kali putaran di roda. Nah, kan kalau kita lihat dari cara menghitung rasio itu kan bisa dengan gigi yang digerakkan dibagi dengan gigi yang menggerakkan ya. Misal gigi yang digerakkannya itu 30, yang di gigi yang menggerakkan itu 15. Nah, kita bisa membaginya dengan 30 dibagi 15 itu kan jadi dua ya. Jadi dua kali putaran di mesin itu akan menghasilkan satu kali putaran di roda. Nah, jadi semakin besar angka rasio itu, dia juga akan menghasilkan torsi yang besar namun kecepatannya rendah. Nah, lalu ada gigi 2 sampai 3 itu untuk menambah kecepatan sedang ya. Jadi ini biasa digunakan untuk jalanan raya yang ramai seperti jalan raya biasa gitu di Jakarta yang sering macet. Nah, itu biasanya pakai 2 sampai 3. Nah, untuk gigi 4 sampai 5 atau sampai 6 itu untuk kecepatan tinggi di jalan raya, biasanya di jalan tol itu makanya. Karena kan kita kalau misal di jalan tol itu kecepatannya tinggi ya, tapi tidak membutuhkan torsi yang besar karena sudah di jalanan lurus gitu. Nah, lalu yang berikutnya ini ada gigi mundur, yaitu mengubah arah putaran untuk bergerak mundur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gigi mundur itu sebenarnya ada 3 gear. Jadi kan ketika kita memutar gear ke arah sini, maka gigi yang digerakkan itu akan bergerak ke arah sini. Nah, itu nanti kan berlawanan gitu putarannya. Jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini.
Nah, ketika kita mau mundur, itu ada gigi lagi di tengahnya sini. Jadi ketika yang ini bergerak ke arah sini, nah yang gigi yang tengahnya itu akan bergerak ke arah sini, dan gigi outputnya itu akan bergerak ke arah sini, ke arah kanan. Nah, jadi putarannya itu akan berbeda dengan yang gigi maju. Nah, lalu ada gigi netral, yaitu tidak ada tenaga ke roda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada cara kerja transmisi manual, gigi netral itu posisi hub sleeve-nya itu ada di atas clutch hub. Jadi clutch hub itu kan fungsinya untuk meneruskan putaran dari hub sleeve ke output shaft. Nah, ketika hub sleeve itu tidak terhubung ke roda gigi, maka tidak ada putaran yang diteruskan ke output shaft. Jadi walaupun gigi percepatannya itu bergerak, itu tidak akan diteruskan ke output shaft karena tidak diteruskan oleh hub sleeve. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alvaro Amsal Chelsea. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang kelebihan ya dari transmisi manual ini. Nah, transmisi manual itu memiliki beberapa kelebihan utama ya. Yang pertama ini tuh ada memberikan kontrol penuh gitu atas tenaga dan akselerasi kendaraan. Nah, ini tuh sangat berguna ya dalam kondisi jalan yang menanjak gitu atau licin. Nah, kemudian ada efisiensi bahan bakar lebih tinggi bila dikemudikan dengan benar karena kehilangan energi mekanisnya itu lebih sedikit untuk transmisi manual ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada biaya perawatan dan perbaikan relatif lebih murah. Nah, dan komponennya itu lebih tahan lama. Nah, terus juga kemudian menurut Susanto dan Purwaningsih pada tahun 2017, transmisi manual ini tuh sangat cocok ya untuk kendaraan niaga atau mobil sport. Nah, karena ketahanannya itu dan performanya bisa diatur langsung oleh pengemudi. Itu juga sudah dijelaskan ya oleh teman saya tadi. Ini masih masih berkaitan dengan sebelum-sebelumnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari transmisi manual. Nah, transmisi manual ini tuh memerlukan keterampilan ya dan latihan agar bisa memindahkan gigi secara halus. Nanti di lalu lintas yang padat itu pengemudi bisa cepet capek ya karena ya sering injak kopling gitu loh. Nah, selain itu juga perpindahan gigi itu kadang terasa kurang lembut ya dibanding dengan sistem otomatis. Nah, jadi kekurangannya itu jadi alasan mengapa sebagian besar mobil modern itu beralih ke transmisi otomatis. Nah, terutama untuk kenyamanan di perkotaan. Meski demikian ya, transmisi manual itu tetap dipilih karena transmisi manual tuh mengutamakan tentang performa dan kontrol penuh. Tuh. Oke, next. Nah, di sini ada contoh penerapan. Transmisi manual itu masih banyak digunakan ya hingga sekarang ya. Contohnya ini ada pada mobil sport, ya, pada poin satu yang membutuhkan kendali presisi terhadap tenaga dan kecepatan. Dan juga pada kendaraan niaga ringan seperti pickup atau truk-truk kecil. Hal ini tuh masih diterapkan karena transmisi manual itu masih lebih efisien dan tahan lama. Dan selain itu, mobil dengan harga yang terjangkau juga masih banyak digunakan menggunakan sistem ini. Karena ya alasannya tentu saja untuk menekan biaya produksi. Gitu. Jadi meskipun teknologi transmisi otomatis semakin maju, nah transmisi manual itu masih tetap relevan gitu di berbagai segmen otomotif. Oke, selanjutnya. Baik, di sini ada referensi yang pertama itu dari Ardianto, Ardianto dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Proses Transmisi Manual pada Mobil Kijang KF40. Untuk referensi kedua ada dari Susanto dan kawan-kawan pada tahun 2017,
dengan judul Analisis Pengaruh Transmisi Mobil Manual dan Otomatis terhadap tingkat kesulitan yang dihadapi pengemudi pemula. Untuk referensi ketiga yang kita pakai itu ada Sarode V dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Study of Manual Transmission System. Nah, untuk yang referensi terakhir yang kami pakai itu ada di website Top One pada tahun 2025 Oktober tanggal 3. Nah, dengan judul Mengenal Transmisi Mobil Manual, Cara Penggunaan, Fungsi dan Keunggulannya. Nah, untuk linknya itu ada tertera ya, tertulis di PPT. Oke, next. Ini ada kesimpulan, transmisi manual tetap menjadi pilihan populer karena kontrol langsung, efisiensi tinggi, dan daya tahan yang baik. Meskipun kini banyak mobil otomatis, transmisi manual masih unggul untuk pengemudi yang mengutamakan performa dan kehematan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa transmisi manual masih menjadi pilihan yang sangat relevan pada saat ini. Sistem ini memberikan kontrol langsung, efisiensi, dan daya tahan yang baik walaupun mobil bertransmisi otomatis terus berkembang. Transmisi manual tetap disukai oleh pengemudi yang mengutamakan performa, kehematan bahan bakar, serta pengalaman mengemudi yang lebih real atau nyata. Transmisi manual juga menjadi dasar penting bagi siapapun yang ingin memahami dunia otomotif. Karena dari sinilah kita bisa belajar bagaimana tenaga mesin dikelola dan disalurkan secara efisien. Jadi, transmisi manual bukan hanya teknologi lama, tapi juga fondasi dari semua sistem transmisi modern yang ada saat ini. Nah, jadi kalau kita ulas dari materi sebelum-sebelumnya, kenapa sih transmisi manual itu masih dipakai sampai saat ini ya? Yang pertama itu karena kontrol langsung. Apa sih yang dimaksud dengan kontrol langsung itu? Jadi tenaga dari mesin itu langsung disalurkan ke transmisi lalu ke roda. Tidak ada daya yang terbuang terlalu banyak. Nah, kalau sering dengar Railman use three pedals. Nah, itu biasanya digunakan untuk para pecinta otomotif yang suka dengan transmisi manual. Karena dengan beberapa kelebihan dari transmisi manual, itu memberikan pengalaman mengemudi yang lebih baik. Jadi seperti misal untuk mobil balap, kenapa sih mobil balap itu masih pakai transmisi otomatis itu manual? Karena yang pertama itu kita bisa mengontrol tenaga secara langsung dari mesin ke roda. Misal kita membutuhkan torsi yang lebih tinggi di putaran awal, kita bisa dengan cara menginjak gas yang lebih dalam, lalu kita melepas kopling secara tiba-tiba. Nah, itu akan menghasilkan tenaga atau dorongan yang lebih besar ketika akselerasi. Nah, lalu ada di sini efisiensi tinggi. Nah, inilah kenapa transmisi manual itu masih ada sampai saat ini ya. Karena kan saat ini kan regulasi juga makin ketat ya terkait emisi. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu alasan kenapa transmisi manual ini masih digunakan sampai saat ini karena efisiensinya itu tinggi. Karena putaran dari mesin itu yang terbuang itu lebih sedikit dibanding dengan transmisi lain. Seperti misal transmisi otomatis itu kan kadang kita nggak tahu ya, ini RPM tinggi tapi mobil kok jalannya masih pelan gitu karena kontrolnya tuh nggak secara real gitu. Kalau transmisi manual itu kita bisa merasakan langsung antara RPM mesin dengan putaran di roda. Jadi kalau kata pemobi youtuber otomotif itu transmisi manual itu mesin itu terasa nempel dengan roda. Nah, lalu yang ketiga ini ada daya tahan yang baik. Nah, ini salah satu alasan kenapa transmisi manual itu digunakan dalam kendaraan niaga atau truk kayak yang besar-besar gitu yang membawa muatan berat karena daya tahannya yang lebih baik. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa truk itu giginya bisa banyak karena
truk itu kan muatannya berat ya. Jadi dia membutuhkan gigi percepatannya lebih banyak untuk meminimalisir PPM tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi transmisi manual ini memiliki segudang kelebihan yang tidak dimiliki oleh transmisi lain. Ya, salah satunya dari tiga ini, kontrol langsung, efisiensi tinggi, dan daya tahan yang baik. Nah, baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.